Ini pertanyaan ingkang sebenarnya kula hindari. Sebenarnya kula hindari pertanyaan menika karena kula rada bingung. Ketentuanipun adalah terus pundi memberi makan fidyah menika. Karena ada beberapa pendapat ya, wonten ingkang pendapatipun satu kali makan, ngeten. Wonten ingkang pendapatipun satu hari, wonten satu kali makan. Terus menawi hukum asalipun adalah satu sok. Nah, satu sok itu piye? Aku lagi bingung iki. Satu sok itu adalah 6 on. Satu sok. Satu mod gitu. Kalau lagi satu mod 6 sampai 7 on ya. 6 sampai 7 on berarti sekitar menawi berasipun sampai itu kan 11.000 katakan 20.000 nggak ya. Berarti 6 sampai 7 on itu berarti 15.000 mbok menawi nggih. Dados mbok menawi menika ingkang edaranipun adalah 3 kali satu hari. Nah menika wonten dua pendapat memang. Wonten ingkang ngendika satu hari, wonten ingkang ngendika namung satu kali. Dados dipun biasa dikembalikan kepada kias kepada diri sendiri. Kebiasaan diri sendiri. Terus menawi kebiasaan diri sendiri sebentar namung makan satu kali, berarti satu kali. Oke, satu kali, tapi harganya pun pinter. Misal terbiasa dahar teng Solaria sekali dahar 50.000, berarti 50.000 ping 3 kan ngeten berarti nggih ngeten. Terus menawi daharipun namung nasi kucing ngeten. Nasi kucing itu kalih ewu 10.000 total nggih. Sedoso kepun kalih tunjuke nggih ngeten. Menawi 10.000 berarti nggih 10.000 ngeten. 10.000 namung kula kan nganu diet misal nganu daharipun namung sekedi, namung sepindah ngeten apa ping kalih. Terus menawi berarti menawi kalau wau satu mut atau satu sok nggih, satu mut nggih. Kelintu kula nggih. Satu mut nggih. Satu bet nggih pangapunten satu mut berarti kalau wau dipun menawi edaranipun adalah ingkang 3 kali dahar. 145. Dengan tuntutan seperti itu kan kita pun biasanya dengan kondisi yang mereka maaf kurang mampu, terus bagaimana? Nah, itu pertanyaan. Menika ngaten. Terus wonten salah satu cerita nggih, wonten salah satu cerita menawi kias kalian salah satu cerita ketika terus ngeten. Kalau wau dalam matur menawi mboten siam Ramadan menika secara sengaja niku dibagi dua. Wonten disebabkan karena nyun sewu jima pada siang hari atau karena makan. Terus niku kafaratipun diperbedakan. Nah, wonten salah satu cerita bahwa menawi karena jima kalau wau maka wonten kafarat. Kafaratipun adalah pertama membebaskan budak, kemudian yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian jika tidak ada maka memberi makan 60 miskin, ngeten nggih, 60 miskin. Itu cuma satu kali nyun sewu jima dalam bulan Ramadan. Menawi 2 kali nggih dipun tikel kemawon, ngeten. Itu karena kafarat. Nah, ternyata
tiang engkang kalau wau melakukan ketika soal Rasulullah kemudian mengeluhkan bahwa ya Rasulullah, saya sudah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kemudian Rasulullah mendika, yang pertama harus kamu lakukan adalah membebaskan budak. Tidak bisa, karena saya orang miskin. Yang kedua adalah kalau mau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, saya itu puasa Ramadan aja nggak tahan gitu, apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Ngaten. Ya udah, kalau gitu memberi makan 60 orang miskin. Lah saya itu orang yang paling miskin di sini gitu. Saya mau memberi makan siapa lagi? Kemudian justru Rasulullah memberi makanan kepada orang tersebut. Nah, terus menawi tiang sepuh buat sampun boten saged siam, kemudian menawi tasih memungkinkan untuk membayar fidyah, misal tidak mampu 3 kali 45.000 kalau wau, menawi boten mampu nggih paling tidak 1 lah 15 kali 30 ngaten. Setidaknya ketika beliau tidak berpuasa niku tidak kemudian kan kadang-kadang menawi ibadah niku kita tilar niku kan wonten rasa menyesal nggih. Aduh, kok rasane pun ngrentes ganggu psikologi kita katakan. Nah, setidaknya niku untuk menenangkan dia, minimal jika dia adalah tiang ingkang boten mampu, tidak mampu 3 kali, setidaknya 1 kali. Mungkin menawi aman itu sebenarnya tengah-tengah nggih. Karena kan sampe niku lek dahar jam 12 niku nggih harus kedik banget nggih. Ternyata dia minimal paling tidak 20.000 nggih bisa. Tapi menawi dia adalah orang yang tidak mampu dan tidak memungkinkan untuk membayar 45 kali 30, setidaknya 15 kali 30. Jika tidak mampu lagi nggih mboten apa-apa. Terus pun dimalih ngaten. Siang mboten saged, kemudian bayar fidyah jeng mboten saged. Terus mangke wonten bentene nggih fidyah kalian kafarat. Kafarat niku 1 hari 1 kafarat. Terus benten menawi fidyah. Karena fidyah niku adalah ketidakmampuan. Menawi kafarat itu adalah kesengajaan. Itu jadi kesengajaan. Katen. Yen wonten setunggal malam ibu amati kalau mau wektalipun mundur sekedhik, monggo setunggal pertanyaan deh. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon penjelasannya mengenai mandi wiladah. Wiladah itu seakan-akan saya waktu melahirkan kalau di kampung itu langsung mandi wiladah, tapi kalau di rumah sakit saya tidak pernah melakukan mandi wiladah. Mohon penjelasannya. Iki kadosipun panjenengan ingkang saged menjawab kula dereng nate melahirkan. Nggih, kadosipun ingkang saged Yang ditanyakan apa Bu? Mandi wiladah. Prakteknya atau nopo? Ya, sehabis melahirkan. Mandinya diterangkan secara langsung apa boleh langsung kata dia? ya langsung aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Derek gantos sedikit untuk niki sedikit memang masih masuk dalam materi toharoh ya, fikih wanita, tapi yang dibahas tadi tentang puasa ya. Nah ini dengan melenceng sedikit betul nopo. Nah itu untuk wiladah, apakah harus secepatnya? Memang wiladah itu termasuk di antara mandi wajib yang keempat. Tapi bisa dibilang jarang-jarang orang yang melaksanakan. Satu, karena sudah terlanjur lemes, fokus kepada apa istilahnya kesehatan. Wes fokus satu, wes melihat jabang bayi, terus melihat ibunya yang sudah sangat lemas. Apalagi kalau sedang di rumah sakit. Di rumah sakit bisa jadi mungkin timnya yang di situ kurang memahami adanya
mandi wilada. Jadi tidak dilaksanakan mandi wilada. Tapi seharusnya harus itu wajib. Ini kayaknya ditanyakan apakah wajib, apakah harus gitu ya. Kalau memang di situ tidak dilaksanakan, tidak terlalu wajib. Jadi kan kita posisinya, apalagi kadang kalau habis operasi, kan memang belum siuman. Masa jenengan mau nuntut? Kan ya enggak. Ngoten, apa aku mau diwilatih apa belum? Nah, itu hukumnya harus seperti apa yang dilaksanakan, kan nggih. Nah, kalau yang di kampung mungkin kalau kampungnya itu langsung otomatis diwilatih. Hah? Iya. Sehat ya. Iya. Nah, Makanya saya tanyakan kan Iya. kebanyakan orang di rumah saya itu kan jarang melakukan itu, Iya. sebagai bagaimana caranya gitu loh. Iya. namanya wajib lah ketika itu Bunda, namanya wajib yang dilaksanakan di mana jenengan di situ sudah ingat yang laksanakan, tidak namanya harus di saat itu secepatnya nggak ada. Di mana jenengan mungkin aku mau dimandiin mau belum, aku cuma dilap kan diwaslah mungkin gitu, karena cuma membersihin darah-darah ini kok nggak ada. Nah, ngoten nggih. Ngoten nggih, iki sebagai sharing niku jenengan sedikit melebar juga enggak masalah nggih. Mungkin jenengan pun boten badhe wilatan. Enggak, tapi kan anak-anaknya Lah niki terus jenengan nyamani Mbak Hid nggih. Nyamani Mbak Hid, mangke Mbak Hid Mbak awas namanya nek badhe melahirkan niku Mbak Hid gitu. Niki leres jenengan ngasih warning ku Mbak Hid. Bagus itu materinya. Aduh, kadang-kadang menawi dereng lampahin yen pangapunten Ibu kula anu berarti deg-degan menawi jawab sesuatu ingkang mboten mangertosi kathah ngoten sih, karena memang dereng melahirkan. Tapi memang menawi syariatipun adalah baik melahirkan bayi atau melahirkan iskram keguguran ngoten sih. Keguguran baik segumpal darah karena keguguran atau karena melahirkan menika memang kedah mandi kedah mandi wajib, terus mandi dipun menawi boten kelintu nggih kados mandi bersuci, kados mandi besar, terus saderengipun mandi mangke dipun bersihkan rumiyin kotoranipun ingkang kan biasanipun wonten jejak-jejakipun. Nah menika dipun bersihkan rumiyin kados menawi mandi besar kan ngaten nggih, kita bersihkan dulu ngaten hal-hal yang harus dibersihkan, yang nyelip-nyelip itu dipun bersihkan, kemudian berwudu, baru kemudian kita mulai mandi. Nah niatipun niat mandi besar nggih, kados niat mandi besar nggih. Mandi besar nggih. Mboten saged kula mboten sakabeh ya niki mangke. Jadi lho, menawi mboten saged mandi, kan kita mandi besar niku adalah napa ilmu ingkang pertama harus dipun kuasai tiyang setri nggih. Terutama tiyang setri karena wonten haidipun bulanan ya. Terus menawi mboten mangke kula mboten sastoya. Nah mereka kados mandi besar, ngaten teras niat saderengipun wudu rumiyin, mangke niat mandi, terus kemudian Nabi bar menika apakah setelah mandi besar mandi wiladah menika kemudian terhitung sudah suci gitu ya, karena kemudian nifas kan nggih, tetap nifas. Nah mungkin pertanyaannya adalah boleh ditunda atau tidak? Boleh ditunda atau tidak, boleh digabung dengan mandinya ketika setelah nifas atau tidak, ngaten nggih. Nah niku mangke sesuai katusipun sesuai kondisi nggih. Karena memang kondisinipun benten-benten tiyang ingkang bar melahirkan. Tapi katusipun parang kados tunggal nggih. Tetapi niatipun terus pundi? Rapelipun ngaten. Nama itu teruslah lirafil hadasil akbari lil wiladati. Oh ngaten nggih. Mandi wajib karena apa? Oh ngaten. Lil wiladati ngaten nggih. Bersamaan dengan
basuh pertama aja kata. Berarti menawi kalian digabung kalian nifas, berarti lil wiladati walid nifas. Kalau nifas itu kan selesai apa ya? Haid, darah. Wiladah itu baru rasa melahirkan. Namanya perlu dibahas. Iya, ibu kalau wiladah itu kan setelah melahirkan namanya wiladah. Tapi kalau darah nifas itu kan kalau maksimalnya itu kan 60 hari, tapi umumnya 40 hari. Tapi karena sekarang udah kemajuan obat-obatan kan biasanya nggak sampai 40 hari ya. Nah itu kalau udah selesai, sudah bersih ya, seperti kayak itu, ya itu terus mandi lagi, namanya yang mandi wajib itu. Tapi mandi wajibnya namanya nifas. Kira-kira begitu. Nanti ibu sampun jelas ya ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya menika estu ilmu ingkang sangat-sangat penting kita mangertosi sedaya nggih ibu-ibu. Mila monggo kita terasaken ngajinipun wilujeng Ahad. Di Rabu kalian Ahad sampun kesuwen monggo mugi-mugi mangke beda tema kok pilih nggih. Amargi ingkang asta inggih benten no ingkang Ahad. Ibu-ibu monggo kita lajengaken. Oke, ngaosipun setengah pitu sampun melai ibu-ibu nggih. Yang kajian mangke kalajengaken tadarus Al-Qur'an. Nggih. Alhamdulillah ngaos pagi wonten ing dinten Rebo pertama menika sampun kalaksanan kanthi sampurna. Monggo kita tutup majelis menika kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la